Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, kita lanjutkan materinya. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita membahas di bagian administrator panel. Nah, kita sudah selesai, sudah sampai ke final. Nah, hari ini kita akan masuk ke member area. Nah, jadi di sini akan kita buat ada koneksi, ada style, index, menu, halaman home, dan halaman produk. Nah, kita mulai dulu di koneksi dan style dulu. Nah, untuk membuat halaman koneksi.php, pastikan dulu MOS portable-nya sudah jalan, sudah running Apache sama MySQL-nya. Nah, kemudian untuk koneksi, silahkan dibuka folder admin, kemudian ambil koneksinya, copy, kemudian paste di luar. Nah, di luar admin. Nah, kemudian stylenya juga, style.css yang ada di admin, kita paste juga di luar. Cuma nanti untuk style yang ada di luar admin itu agak berbeda sedikit dengan yang ada di dalam admin. Nah, kita buka halaman koneksi.php-nya terlebih dahulu. Nah, ini tidak ada yang dirubah. Koneksinya sama. Jadi tidak kita rubah sama sekali. Nah, kemudian untuk style.css-nya, nah akan kita rubah nanti. Ada beberapa yang akan dirubah. Nah, mungkin untuk bagian body itu tidak ada yang dirubah. Cuma di bawahnya akan kita coba tambahkan sedikit. Nah, di halaman admin nanti, di halaman member nanti, artinya di luar halaman admin, itu kita akan buat ada sebanyak 6 kontainer. Nah, jadi saya mulai di kontainer 1 terlebih dahulu. Nah, untuk kontainer 1 kita set lebarnya, height-nya 12 pixel, kemudian padding-nya itu 10 px. Kemudian diikuti dengan warnanya, kita akan set warnanya adalah warna standar yang saya gunakan dari awal, yaitu agak hijau-hijau seperti itu. Nah, kemudian ukuran fontnya 12 px. Nah, itu untuk kontainer 1. Nah, untuk kontainer 2, itu kita set height-nya itu agak lebih lebar sedikit, itu 50 px. Karena di kontainer 2 nanti kita akan letakkan itu adalah menu. Nah, menu ada di kontainer 2 nantinya. Nah, kemudian background color-nya, jadi ada background-nya, warnanya adalah warna yang standar yang saya gunakan. Kemudian warna tulisannya itu adalah warna putih. Kemudian ukuran tulisannya itu adalah 24 px, jadi agak lebih besar sedikit dari yang di atas. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kontainer 3. Nah, kontainer 3 itu di kontainer 3 akan kita buat nanti itu adalah form pencarian. Nah, jadi searchingnya ada di situ nanti. Lebarnya itu adalah 65 px, kemudian background color-nya juga sama dengan yang di atas tadi. Kemudian diikuti dengan color-nya juga warna putih, warna tulisannya adalah putih. Nah, kemudian font size-nya itu 24 px. Nah, kemudian text align-nya center. Jadi kita akan set tulisannya berada di tengah-tengah nantinya. Nah, kemudian di kontainer 3 ini nanti kita akan membuat form pencarian. Otomatis kita akan mempunyai text field dan sebuah button di situ. Nah, jadi nanti saya tulis di sini input type submit. Oke. Nah, kemudian
itu panjangnya saya set 80 px 80%. Jadi text file-nya itu panjangnya 80%. Berarti nanti letaknya di tengah-tengah, berarti 10% di kiri dan 10% di kanan. Nah, kemudian font family-nya Cambria, karena dari awal saya menggunakan font ini. Kemudian font size-nya itu saya set 14 px. Nah, warna tulisannya adalah warna hijau yang saya gunakan, yang warna standar saya gunakan. Kemudian padding-nya adalah 0,9 mm. Kemudian bordernya itu solid 1 px. Nah, ini warnanya terserah ya, mau digunakan warnanya warna apa. Nah, di sini saya pakai warnanya adalah, kode warnanya adalah 400080. Nah, kemudian border radiusnya saya set itu adalah nggak usah besar-besar, 5 px saja. Karena nanti terlalu besar nanti agak membulat nanti pinggiran dari text file-nya. Oke. Nah, kemudian diikuti di bawahnya. Ini tadi kita buat, ini sekarang kontainer 3, input, type. Oke. Oh, yang di atas tadi bukan submit ya, tapi teks ya. Yang di bawah baru submit. Oke. Nah, jadi yang di atas adalah text file, yang bawah adalah tombol. Nah, itu saya mulai juga width-nya itu saya set auto. Jadi tombolnya adalah sepanjang value dari tombol itu. Nah, width-nya auto, font family-nya Cambria. Ya, diikuti dengan font size-nya itu adalah 14 px juga sama. Kemudian ada background color-nya itu saya set warnanya agak oranye ya di situ ya, warnanya oranye FF8000. Nah, kemudian warna tulisannya itu adalah warna putih. Nah, diikuti dengan kursornya itu saya pakai pointer. Nah, jadi kalau ditaruh kursornya di atas tombol itu berubah menjadi seperti bentuk tangan ya. Nah, kemudian paddingnya 0,8 mm. Nah, bordernya solid 1 px. Nah, itu diikuti dengan warnanya terserah. Nah, di sini saya pakai warnanya sama dengan warna tombolnya. Nah, kemudian border radiusnya juga saya set juga 5 px juga. Nah, oke, ini untuk kontainer 3. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk kontainer 4. Kontainer 4 ini nanti saya akan munculkan sebuah gambar nanti. Jadi biar tidak terlalu kosong website kita nanti. Jadi di halaman utama ada gambar nanti. Nah, gambarnya boleh cari di internet ya. Silahkan dicari nanti. Nah, gambar ini akan muncul hanya di halaman home saja, di halaman utama websitenya saja. Nah, kontainer 4 height-nya auto, jadi tergantung lebar gambarnya nanti ya. Kemudian background color-nya itu warnanya warna standar saya yang hijau kemarin. Kemudian padding-nya ada 10 px. Nah, ini untuk kontainer 4. Nah, kemudian kita lanjutkan kontainer 5. Nah, kontainer 5 ini adalah isinya nanti. Nah, jadi di kontainer 5 inilah nanti semua semua data atau semua halaman itu akan berubah di halaman kontainer di bagian kontainer 5 ini nanti. Nah, margin topnya saya set itu adalah 10 px. Kemudian 30 px. Kemudian height-nya itu auto. Padding-nya 10 px. Kemudian color-nya warnanya warna standar saya tadi. Nah, kemudian font size-nya 14. Nah, kemudian terakhir itu ada kontainer di sini di kontainer 5 itu ada H2. Jadi nanti di kontainer 5 ini nanti kita akan munculkan nama kategori. Nah, nama kategori saya buat dengan tulisan yang agak berbeda nanti. Jadi font family-nya saya gunakan Century Gothic. Text decoration-nya underline. Artinya tulisannya ada garis bawahnya nanti. Nah, kemudian font size-nya itu 30 px, jadi agak besar. Kemudian font weight-nya itu adalah normal.
Nah, ini untuk kontainer 5. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kontainer 6. Nah, kontainer 6 ini adalah bagian kaki. Jadi bagian kaki dari website kita. Jadi nanti di bagian kaki ini boleh ditulis adalah copyright-nya nanti. Nah, background colornya warna hijau standar saya tadi. Kemudian height-nya itu jangan usah terlalu lebar, 20 px saja. Kemudian width-nya 100%. Kemudian colornya, tulisannya itu warnanya adalah putih. Dan font family-nya saya pakai Cambria. Nah, oke. Nah, kemudian font size-nya itu 14 px. Padding topnya 10 px. Kemudian padding bottomnya juga 10 px. Text lainnya center. Oke, ini kontainer 6. Kemudian nanti ada margin bottomnya saya set itu adalah 10 px juga. Oke, nah ini untuk kontainer 6. Nah, kita geser ke bawah. Itu untuk sign in-nya tidak perlu dihapus karena kita akan bikin halaman login dan register nanti. Itu nggak usah di otak-atik. Nah, lanjut ke bawah terus, grid-nya juga tidak usah di otak-atik, DH1 sampai DH12 juga tidak. Nah, yang akan kita otak-atik adalah bagian menu. Jadi menu kita tidak seperti yang ada di admin lagi. Jadi bagian site nav ini saya hapus. Semua yang ada site nav-nya dihapus. Oke. Nah, bagian site nav-nya kita hapus. Kemudian kontainer 1 tadi kita sudah buat di atas, boleh dihapus. Kontainer 2 juga. Kontainer 3 juga. Ini kontainer yang ada di halaman admin. Nah, jadi kita akan coba buat halaman menu untuk versi halaman membernya. Nah, saya kasih nama, kalau tadi adalah site nav, sekarang saya kasih nama top nav. Nah, top nav itu overflow-nya hidden. Kemudian background color-nya itu saya set warna standar saya tadi. Oke. Nah, kemudian top nav ini untuk linknya. Nah, jadi di bagian top nav ini nanti ada linknya. Itu floatnya saya set itu adalah left. Jadi selalu letaknya di sebelah kiri. Kemudian displaynya block. Diikuti dengan warna tulisannya itu adalah saya set warnanya adalah warna putih. Kemudian diikuti dengan padding 14 px. Kemudian diikuti dengan 16 px. Nah, kemudian ada texture decoration-nya itu adalah none di linknya tanpa adanya garis bawah. Kemudian font size-nya 14 px. Oke. Nah, ini untuk link di bagian top nav. Jadi kalau ada href nanti di bagian top nav itu settingnya di sini linknya. Nah, kemudian top nav hover. Jadi artinya kalau link tadi kita taruh kursor di atasnya itu warnanya akan berubah nanti. Nah, jadi ada hovernya, ada background colornya jadi putih, colornya berubah menjadi warna default saya. Kalau tadi berarti kebalikannya sekarang. Nah, itu hovernya. Nah, kemudian diikuti lagi dengan top nav. Saya kasih nama ada di situ apabila nanti link itu adalah dipilih. Jadi top nav a titik pilih, kemudian top nav a titik pilih hover. Nah, isinya apa? Nah, kita set colornya atau warnanya itu adalah, ini saya set warnanya warna standar saya warna hijau. Kemudian background colornya berubah menjadi putih. Nah, ini kalau seandainya menu itu dipilih gitu. Font family-nya Cambria. Kemudian ini untuk kalau seandainya dia seandainya link itu atau menu itu dipilih. Nah, sekarang top nav icon. Jadi ada ikonnya nanti di bagian top nav ini, displaynya none. Nah, kemudian diikuti lagi dengan media screen. Nah, di sini media screen gunanya adalah apabila nanti web kita diakses secara mobile
atau tidak melalui web browser desktop tapi browser mobile, jadi dia akan responsif. Nah, jadi apabila media screen and max width-nya 720 px. Nah, itu nanti settingnya ada top nav a not first child. Nah, di displaynya itu berubah non. Oke. Kemudian top nav a icon. Nah, isinya nanti ada float itu rect. Nah, display block. Nah, ikonnya nanti adalah untuk menampilkan menu burger. Nah, jadi ada garis 3 buah itu seperti burger itu, jadi menu burger. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya add media screen and max width 720 px. Oke, top nav dot responsive. Nah, jadi kalau seandainya ini dia responsifnya berubah, nanti posisinya berubah menjadi relatif kalau dia responsif. Nah, kemudian top nav dot responsive dot icon. Nah, posisinya absolute. Kemudian diikuti dengan bagian rect-nya itu 0. Kemudian bagian top-nya juga 0. Oke. Nah, kemudian top nav responsive. Ini untuk linknya. Jadi link di dalam kalau di menu float none. Display block. Text lainnya left. Maaf. Text lainnya left. Oke. Nah, jadi untuk menu di bagian member udah kita selesai sampai di sini. Jadi bagian top nav-nya udah selesai. Nah, kalau di admin kemarin kita pakai side nav, sekarang di sini kita pakai top nav biar nanti membedakan. Oke, kemudian selanjutnya ke bawah box file rasanya tidak perlu di bagian member, jadi boleh dihapus. Box file-nya juga boleh dihapus. Nah, bagian linknya, bagian link boleh ditinggalkan saja. Kemudian lanjut ke bagian button. Di bawah link. Oke, kita geser ke bawah. Bagian button itu tidak ada yang dirubah sepertinya. BTN add-nya juga tetap, BTN disk-nya tetap, BTN add hover-nya juga tetap. Nah, nanti di situ akan saya tambahkan BTN X. Nah, saya kasih nama BTN X. Jadi BTN X ini adalah tombol nanti di keranjang belanja itu ada untuk tombol hapus. Jadi ini munculnya nanti dalam bentuk tombol di atasnya ada X saja. Jadi untuk hapus nanti. Paddingnya 2px, text lainnya center. Nah, kemudian bordernya 1px, kemudian solid, diikuti dengan transparan. Oke. Kemudian border radiusnya itu pakai 3px saja, nggak usah terlalu besar. Nah, kemudian diikuti dengan font family-nya Cambria. Nah, kemudian font size-nya itu 18px. Oke, font weight-nya itu adalah bold. Margin left-nya 20px. Kemudian position-nya relatif. Nah, width-nya atau panjangnya kita set 30px.
Nah, kemudian warnanya nanti itu kita set warnanya adalah warna standar yang saya gunakan. Kemudian background colornya baru warnanya putih. Nah, kursornya pointer. Oke, ini untuk BTNX. Nah, tabel di dalam member kita tidak pakai tabel. Jadi tabel boleh kita hapus, TH-nya juga boleh dihapus, TD-nya juga kita hapus. Nah, HR juga. Nah, cardingnya biarin saja. Jadi bagian card ini kita biarkan. Oke, kita geser ke bawah. Oke, sepertinya tidak ada yang kita hapus. Boleh geser lagi sampai di bawah itu adalah kotak ya, kotak dan kotak hover. Nah, kemudian kita simpan. Nah, bagian CSS kita udah selesai sampai di sini. Jadi CSS kita agak berbeda sedikit antara CSS yang ada di admin dengan yang ada di member. Nah, sekarang kita bikin halaman index di halaman member lagi. Nah, index.php. Nah, halaman indeksnya penting karena di dalam halaman indeks ini nanti kontrol semua halaman ada di halaman indeksnya nanti. Nah, kita bikin file baru PHP, kita boleh di sini kita langsung simpan dengan nama index.php. Di luar admin ya, di luar admin. Index.php. Oke. Nah, langkah pertama adalah di bagian indeks ini, di bagian paling atas itu saya sisipkan dulu script PHP mulai dari session start. Jadi nanti biar tidak bolak-balik kita ke halaman indeks setelah kita membuat halaman login nantinya. Nah, session start, kemudian ada include koneksi di situ. Nah, kemudian ada query, saya set ke query-nya adalah query untuk menampilkan data anggota, di mana tabel anggota sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi SQL lagi, MySQL query con select all from anggota where. Nah, email. Nah, jadi karena kita loginnya pakai email nanti, berarti email post session user AG. Nah, jadi kita kasih user AG. Jadi kita kasih nama, nanti nama sessionnya itu adalah user AG dan passwordnya juga nama sessionnya adalah session pass AG. Nah, kemarin di admin kita kasih nama user ADM dan pass ADM. Sekarang untuk di anggota atau di member kita pakai user AG dan pass AG. Nah, kemudian RAG sama dengan MySQL fetch array SQL AG. Nah, karena kita ngambilin data dari tabel anggota. Nah, kemudian setelah script PHP untuk menampilkan data kita panggil, kita buat di atas, kemudian kita panggil halaman CSS-nya, file CSS-nya. Nah, di mana di atas title ya? Link, style sheet, type-nya text CSS, kemudian href-nya boleh di enter aja browse itu, ambil CSS style.css-nya. Oke. Nah, kita tutup. Nah, kemudian titelnya boleh diganti, saya pakai yang YPWM online shop saja. Nah, ini yang saya gunakan di titelnya. Nah, jadi setidaknya untuk halaman indeks sebenarnya udah kelihatan nih, cuma bagian bodinya masih kosong. Nah, sekarang kita isi bodinya. Nah, di bagian body saya mulai dari pemanggilan kontainer 1 dulu. Nah, div class. Nah, kalau tidak muncul silakan di refresh, kemudian baru kita pilih di situ ada kontainer 1. Nah, biasakan mengetiknya itu div temennya ditutup langsung ya. Nah, kemudian div class, panggil lagi kelasnya. Kelasnya adalah sekarang kelasnya kelas grade saya panggil. Nah, langsung sekalian tutup div-nya. Jadi biar tidak lupa nanti. Kemudian buka lagi div class. Di sini saya pakai DH12. Oke, DH12.
Oke, tutup lagi divnya. Nah, di sini di tengah-tengahnya baru ditulis, terserah mau nulis apa. Di sini di bagian tengah-tengah itu saya bikin alamatnya Padang, Indonesia. Kemudian diikuti dengan nomor kontak dari tokonya misalnya. Kemudian ada email dari tokonya. Oke, sales@epwmonlineshop.com. Nah, anggap ini adalah emailnya. Oke. Nah, ini kontainer 1 udah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke kontainer 2. Di mana di kontainer 2 nanti kita menampilkan menu. Nah, jadi karena kita nampilin menu, kita akan coba buat menu ini nanti di file yang berbeda. Nah, jadi saya bikin di situ include menu.php. Jadi kontainer 2 ada di menu ini nanti. Nah, selanjutnya kita akan coba buat kontainer 3. Nah, jangan lupa selalu di save ya, selalu disimpan. Mainkan saja tangan kirinya Ctrl S nya. Nah, kayak div class kontainer 3. Kemudian buka lagi div class grid. Oke, jangan lupa ditutup lagi divnya. Kemudian buka lagi div class DH12. Oke. Nah, di kontainer 3 kita ingin menampilkan form pencarian. Nah, jadi situ form name, atau nggak usah pakai name deh, langsung aja form method. Form method post. Nah, kemudian actionnya kita kosongkan. Kemudian actionnya kita larinya ke tanda tanya, P sama dengan produk terbaru. Nah, jangan lupa ditutup formnya. Nah, di dalam form nanti itu kita akan bikin ada input type atau input name juga boleh. Input name dulu, name-nya cari, kemudian type-nya adalah text. Kemudian nanti boleh ditambahkan ada placeholder di situ. Nah, placeholder itu saya tulis ketikkan nama produk yang akan dicari. Oke. Jangan lupa ditutup. Nah, kemudian buat sebuah tombol. Input, type. Nah, itu submit. Name-nya juga submit. Nah, kemudian diikuti dengan value-nya cari. Nah, jadi ada tombol cari di situ nanti. Oke. Nah, sampai di sini formnya udah jadi nih, simpan. Nah, kalau mau dilihat boleh, silahkan kita coba refresh. Jadi halaman indeks kita. Nah, kita coba refresh halaman ini. Karena kita udah bikin halaman indeks, berarti halaman indeks kita udah ganti seperti ini. Nah, ini kontainer 1. Kemudian kontainer 2 menu belum kita buat, makanya nggak muncul. Nah, kontainer 3 ada sebuah form di situ, pencarian. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini ada script PHP lagi saya sisipkan. Untuk kontainer 4 itu untuk menampilkan home. Nah, jadi home juga punya halaman sendiri nanti. Kemudian di bawahnya ada include produk terbaru, itu di kontainer 5. Oke, include produk terbaru.php, itu kontainer 5. Oke, kalau di refresh itu belum kelihatan. Nah, kemudian di bawah itu kita akan sisipkan kontainer 6. Jadi untuk footer atau kaki dari website kita, itu kita bikin kontainer 6 nanti.
menampilkan copyright-nya. Nah, jadi boleh diganti dengan nama masing-masing nanti. Oke. Div class container 6. Oke, kemudian tutup div jangan lupa. Kemudian div class grid-nya. Karena grid itu saya set tadi panjangnya 100% ya. Nah, kemudian div class di sini juga DH12. Oke, nah di situ baru ditulis copyright dan copy. Nah, itu untuk memunculkan simbol C dalam lingkaran. Nah, boleh ganti dengan nama masing-masing. Di sini saya tulis nama saya sendiri, kemudian tahunnya 2021. Oke, kita simpan. Nah, jadi kalau kita refresh, itu sudah muncul footernya. Nah, itu dia, itu footernya. Oke. Nah, ini sementara halaman indeks sudah sampai di sini. Di halaman indeksnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba bikin menu. Jadi di kontainer 2 tadi ada menu. Nah, jadi menu.php. Nah, tadi di indeks sudah kita includekan menu.php. Nah, sekarang kita bikin file baru. PHP lagi, kemudian codingnya kita hapus. Nah, kemudian kita simpan. Kasih nama menu.php. Nah, sekarang kita mainnya di luar admin lagi ya. Kita tidak main di dalam admin tapi di luar. Nah, menu.php. Nah, div class container 2. Nah, karena kita pakai di container 2. Oke, div class grid. Oke, kemudian tutup lagi. Kemudian div class DH kita nggak pakai ini kayaknya. Bentar. Div class topnav, ID-nya juga my topnav. Nah, jadi ini kuncinya nanti my topnav. Nah, jadi topnav yang kita bikin di topnav yang kita buat di style tadi. Nah, kita akan panggilnya di sini nanti. Oke. Nah, jadi link yang pertama itu adalah untuk beranda nanti. P sama dengan beranda. Nah, jadi boleh ditulis nama dari websitenya, misalnya PWM online shop. Karena saya pakai namanya adalah ini dari awal. Nah, kemudian diikuti dengan ref. Nah, di sini juga saya pakai sedikit JavaScript. Karena menu top nav yang drop down ke bawah itu kita harus sisipkan sedikit JavaScript di situ. Nah, JavaScript void null, kelasnya icon. Kemudian ada stylenya, font size-nya saya set itu 14 px. Nah, di situ ada on click. Jadi ini adalah untuk menampilkan menu burgernya tadi. Nah, jadi pada saat diklik itu ada function yang jalan. Jadi namanya my function. Nanti kita kenalkan di bawah. Nah, kemudian diikuti dengan ini logo untuk menu burger. Nah, jadi ada done. Ada yang ketinggalan. Itu ada pagar di situ, ada tanda dan, kemudian tanda pagar, kemudian 9776 titik koma. Nah, ada script PHP saya sisipkan. Jadi nanti menu kita itu nanti memunculkan jumlah kategori nanti atau kategorinya. Jadi kalau seandainya kategori kita ada 4, ya udah di menu itu nanti akan ada 4. Jadi masing-masing kategori muncul di situ. Nah, if get p sama dengan beranda, maka pilih sama dengan
kelas sama dengan pilih. Nah, tadi kan kita sudah bikin namanya adalah kelasnya pilih namanya. Nah, kemudian diikuti dengan else. Nah, pilih itu sama dengan kosong. Jadi tidak ada isinya di dalam. Itu kalau P sama dengan beranda. Kemudian echo Arif. Oke. P sama dengan beranda. Tulisannya di situ adalah beranda. Pilih, tambahin pilih di situ, variabel pilih. Nah, beranda. Oke. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan nama kategori, berarti kita memanggil data dari tabel kategori. Berarti ada query nanti untuk menampilkan data dari tabel kategori. Nah, SQLK MySQL query con select all from kategori order by nama cut. Ascending. Jadi urutnya adalah urut abjad nanti kategorinya. Nah, RK sama dengan MySQL fetch array SQLK. Oke. Nah, kemudian yang RK tadi kita akan letakkan dalam while karena kita ingin menampilkan tidak satu kategori tapi semua kategori. Berarti kalau semua kategori kita harus menampilkan dalam perulangan. Nah, if get IDK sama dengan RK ID card. Nah, jika sama IDK-nya dengan ID card-nya, maka pil sama dengan kelas pilih. Nah, sama dengan yang di atas tadi. Nah, else-nya pil sama dengan kosong. Oke. Nah, kemudian kita akan munculkan echo di situ. Aref sama dengan P sama dengan home NIDK sama dengan RK ID card. Di situ RK nama card. Ada pil di situ tambahkan, kemudian RK nama card. Oke. Nah. Oke, kemudian div tadi, oh ya, menunya ada dua bagian ya. Jadi ada bagian kiri dan bagian kanan. Di bagian kiri nanti adalah itu menu menu kategorinya. Di bagian kanannya itu nanti ada register sama login. Jadi menu membernya ada di kanan. Nah, div class DH6. Jadi saya tutup di situ div-nya dulu satu lagi. Oke, kemudian buka lagi div class DH6. DH6. Oke. Nah, di situ ada script PHP lagi saya sisipkan. Jadi ada kondisi di situ if tidak empty session user AG and tidak empty session pass AG. Oke. Nah, artinya jika tidak empty, sessionnya tidak kosong, artinya si anggota ini login gitu. Nah, yang akan muncul itu adalah menu setelah dia login, anggota login. Jadi tanpa aref ya. Ini untuk menampilkan nama nanti. Jadi ada RAG nama. Nah, ini untuk menampilkan nama si user atau nama si member. Kemudian echo
A href, nah baru ada hrefnya. Nah, nanti di situ akan dimunculkan P sama dengan, selain nama itu akan muncul nanti ada konfirmasi, P sama dengan konfirmasi, dan ID AG sama dengan RAG ID anggota. Nah, tulisannya konfirmasi di situ. Oke. Nah, ini boleh di-copy. Boleh di-copy, kalau mau di-copy silahkan. Tapi kalau mau diketik ulang juga boleh. Paste di bawahnya atau paste di bawahnya. Nah, konfirmasi itu ganti dengan riwayat. Jadi dari riwayatnya nanti si member ini sudah pernah berbelanja atau belum. Nah, riwayat. Kemudian di bawahnya tambahkan lagi itu keranjang belanja. Jadi ada keranjang belanja. Nah, kemudian satu lagi itu adalah logout. P sama dengan logout. Nah, jadi kalau user berhasil login, menu ini yang muncul. Tapi kalau seandainya usernya tidak login, maka yang muncul adalah tulisan register dan login. Nah, P sama dengan register. Oke. P sama dengan register. Nah, kemudian P sama dengan login. Oke, kita simpan. Nah, ada sedikit script kita sisipkan di bawah. Tadi kita menggunakan ada my top nav dan my function. Nah, jadi ada function di situ. Ini script pakai menggunakan JavaScript ya. Jadi function, my function, F-nya besar. Kemudian nanti di dalamnya itu nanti ada var x sama dengan dokumen dot get elemen by id. Elemen by-nya B-nya besar, ID-nya I-nya besar. Dalam kurung my top nav. Nah, sesuai dengan nama ID yang ada di atas tadi. Kemudian if x.className sama dengan top nav, maka x.className itu nilainya sama dengan responsive. Oke, else maka x.className itu sama dengan top nav. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan, ini sudah boleh kita refresh nanti. Nah, ini halaman menu. Tadi menu udah dipanggil di halaman index, include menu.php. Nah, jadi boleh kita coba refresh. Itu menu udah muncul. Nah, ini menunya. Menu sebelah kiri adalah itu untuk kategori. Yang sebelah kanan itu adalah untuk register dan login. Ini kalau dia belum login. Tapi kalau sudah login itu akan berubah menjadi nama si user. Oke. Nah, untuk menu udah selesai. Sekarang kita coba bikin halaman home.php. Nah, halaman home tadi itu berada di kontainer 4. Nah, jadi untuk menampilkan gambar. Nah, di sini untuk menampilkan gambar saya sudah siapkan ada gambar
Oke, tapi sebelumnya kita bikin file baru dulu. Kita simpan dengan nama home.php. Save. Oke, sama dengan yang tadi juga, div class container 4. Kemudian tutup lagi. Kemudian div class grid. Tutup lagi. Nah, kemudian div class di sini kita pakai DH12. Nah, jadi diantaranya kita akan sisipkan nanti gambar. Jadi di situ ada img src. Nah, berarti kalau kita img src ada foto yang akan kita sisipkan. Nah, cuma masalahnya fotonya kan belum ada. Nah, saya sudah siapkan fotonya. Kebetulan itu kita bikin folder dulu namanya image. Nah, sekarang saya ambil fotonya dari my picture, saya sudah siapkan. Ada 2 nih. Ini dia nih, home dan home 1 JPEG. Nah, kembali lagi ke folder image. Pasti di situ. Nah. Oke. Jadi gambarnya sudah saya siapkan seperti ini. Oke, nah terserah mau pakai yang mana. Nah, di sini saya panggil browse image. Saya pakai home 1. Nah, kemudian diikuti dengan widthnya 100%. Oke, kalau sudah kita simpan. Itu boleh di refresh. Jadi halaman utama kita sudah ada gambar di situ. Nah, kalau mau diganti gambar, kalau gambar mau diganti nanti, nah, saya mau pakai home.jpg. Hapus saja angka 1-nya. Kita simpan. Oke. Nah, terserah mau yang mana. Jadi gambarnya boleh dicari sendiri ya. Googling aja atau cari di Google aja gambarnya. Nah, itu untuk home.php. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bikin halaman produk terbaru.php. Nah, jadi di kontainer 5 nanti muncul produk terbaru.php. Nah, jadi ini dia, nih kontainer 5. Dia otomatis kita butuh file baru lagi. Nah, yang file produk terbaru itu boleh kita ambil dari produk.php yang ada di admin. Di copy saja, kemudian paste di luar. Nah, kemudian rename produk terbaru. Oke. Nah, silahkan dibuka pakai Dreamweaver. Nah, ada beberapa yang akan kita rubah nanti. Khususnya di 3 baris di atas itu boleh dihapus. Nah, kita ganti div class container 5. Nah, karena letaknya di container 5. Oke. Div class create. Nah, kemudian diikuti div class. Di sini saya pakai DH12. Oke. Nah, kemudian diikuti dengan batasnya. Batasnya satu halaman saya mau nampilin cuma 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini nggak perlu dirubah, bagian if-nya nggak perlu dirubah. Kemudian di bagian di bawah if else itu kita tambahkan lagi kondisi. Jadi ada tambahan di situ. Nah, if tidak empty get id k. Nah, jadi variabel di situ, variabel q itu isinya adalah kosong. Kemudian variabel q itu ada tambahan di situ where id card sama dengan get idk. Oke. Kemudian di bawahnya ada variabel l. Jadi ada q, ada l. Isinya kosong yang l. Nah, kemudian else if
else if. Nah, post cari. Nah, jika tombol cari diklik, maka Q sama dengan where nama like, kita pakai like di situ, tanda persen diikuti dengan tanda post cari ditutup dengan persen lagi. Nah, itu dia kalau kita pakai like. Kemudian dolarnya kosong, dollar L-nya atau variable L-nya itu kosong. Nah, kemudian else di bawah, Q-nya yang kosong sekarang. Nah, kemudian L-nya isinya adalah limit posisi, koma, batas. Oke. Nah, ini tambahannya di produk terbaru. Nah, kemudian di bagian SQLP, nah, kita sisipkan lagi ada SQLK di situ karena kita ingin menampilkan data kategori nanti. SQLK sama dengan MySQL query con select all from kategori. Nah, diikuti dengan $Q atau variable Q kita panggil. Nah, kemudian diikuti dengan RK MySQL fetch array SQLK. Nah, if tidak empty atau tidak kosong, get IDK. Nah, maka ada cut di situ. Cut sama dengan kategori titik 2 ikuti dengan RK nama cut. Oke. Kemudian else-nya cut sama dengan produk terbaru. Echo baru variable cut dipanggil di sini. Cut. Oke. Oke, kemudian kita beralih ke lanjut ke bawahnya, itu untuk SQLP. Nah, di situ ada select all from product, saya sisipkan di situ $Q. Nah, order by-nya saya hapus, ganti dengan $L di situ. Habis order by-nya TGL product, descending-nya tadi ada limit posisi ke batas, itu ganti dengan $L. Nah, ke bawah tidak ada yang kita rubah. Terus nah, karena produk terbaru ini letaknya sudah di bagian luar dari admin, maka tanda titik 2 kali itu kita hapus. Titik 2 kali garis miring kita hapus agar fotonya dari masing-masing produknya muncul. Nah, kemudian kepala cardnya juga kita hapus. Oke, kita lanjutkan. Geser ke bawah lagi. Oke. Nah, untuk tombol kita nggak butuh lagi untuk ubah produk dan hapus produk. Nah, jadi yang hapus produk itu saya hapus. Oke. Nah, kemudian yang ubah produk saya ganti dengan keranjang. Kemudian diikuti dengan
IDP RPID produk, dan diikuti dengan dan IDAG RAG ID anggota. Oke. Kemudian nama tombolnya kita ganti dengan beli sekarang. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk paging ke bawah itu tidak ada yang kita rubah, semuanya sudah cocok. Oke. Nah, cuma bagian bawah aja kita hapus satu. Nah, jangan lupa tutup div-nya 3 kali, karena tadi di atas kita bikin div 3 kali. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan, nah kemudian boleh kita refresh halamannya. Nah, kita lihat apakah produknya muncul. Nah, ini dia produk terbarunya. Oke. Itu lihat detail. Nah, biar tombolnya tidak terlalu pendek. Kita simpan, kita refresh lagi, sudah muncul di situ lihat detail. Nah, jadi untuk pagingnya juga sudah jalan. Oke. Nah, searchingnya juga sudah jalan nih. Kalau saya mau dites, misalnya untuk Asus cari, tapi pencariannya nama produk ya. Nah, akan muncul data Asus saja. Nah, kemudian kita cari untuk LG. Nah, pada saat kita cari untuk LG, klik cari, itu akan muncul data yang berhubungan dengan LG. Nah, kemudian ada sedikit yang akan saya hapus. Oke. Nah, ini dia. Ini saya hapus. Jadi cukup dibuat pada itu saja. Olehnya dihapus. Kita refresh. Ah, itu dia. Jadi tidak ada olehnya. Oke, halaman indeks kita sudah jalan. Jadi pada saat kita klik, sudah sesuai dengan ini kategori handphone. Kebetulan masih kosong produknya. Kemudian kulkas, muncul kulkas. Kemudian notebook, muncul juga notebook. Dan televisi juga muncul televisi. Oke, jadi produknya sudah sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, ini produknya produk semua. Nah, sekarang kita beralih ke produk detail. Nah, kita akan coba tampilkan nanti produk detailnya lagi. Oke, produk detail.php. Nah, untuk produk detail juga sebenarnya sama, juga simple. Jadi boleh nih untuk produk detail. Nah, jadi di bagian indeks kita tampilin dulu, kita bikin kondisi dulu, if get p sama dengan produk terbaru include produk terbaru.php.
Oke, kemudian else if get P sama dengan produk detail. Include-nya produk detail.php. Else. Nah, jadi home sama produk terbaru ini bagian else-nya lagi. Oke, kita simpan. Nah, sekarang dari admin ambil saja produk detail, copy, kemudian paste keluar. Nah, kemudian silahkan dibuka pakai Dreamweaver. Nah, sama dengan yang tadi, div kelas kontainer 5, kemudian div kelas grade, ikuti lagi div kelas dh12, nah di sini tidak banyak yang kita rubah. Nah, getnya get IDP. Tadi di produk terbaru itu saya lupa sedikit. Nah, ada IDP di situ. Oke, simpan. Oke, get IDP. Kemudian SQL-nya ini tidak ada dirubah. Kita geser ke bawah. Bagian if yang ini juga tidak ada. Nah, paling yang kategorinya kita hapus nih. Di bagian di line 30 nih. Nah, itu kita hapus. Nah, kemudian untuk foto produk karena sudah berada di luar admin, kita hapus juga. Oke, ini juga kita hapus, dibuat olehnya kita hapus juga. Nah, kemudian untuk tombol hapus produknya nggak ada lagi, yang ada cuma beli sekarang. Nah, ini saya hapus. Nah, ini adalah keranjang, kemudian IDP diikuti dengan IDAG sama dengan RAG ID anggota. Nah, kemudian untuk tombolnya namanya adalah beli sekarang. Oke, tidak ada lagi yang dirubah. Tapi jangan lupa tutup div-nya, kita tadi di atas dibuka 3 kali, maka harus ditutup 3 juga. Nah, kita simpan. Nah, jadi kalau kita refresh, pas kita klik lihat detail, itu sudah muncul detail dari barang masing-masing. Ah, ini dia detailnya. Oke. Nah, ini untuk detail laptopnya sudah sesuai dengan ID produk masing-masing. Oke. Nah, terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.